Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video modul 6 kali ini saya akan bahas terkait dengan manajemen keamanan sistem pemerintah berbasis elektronik. Di modul yang pertama kita sudah sedikit mengulas kebijakan manajemen keamanan. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang siklusnya seperti apa, ruang lingkup dan juga program manajemen keamanan. Yuk simak videonya. Kebijakan manajemen keamanan telah tertuang di Perpres 132 tahun 2022 terkait dengan arsitektur SPB nasional, di mana di dalam poin di arsitektur SPB nasional ini ada arsitektur keamanan yang harus kita lakukan. Dan di dalamnya juga diturunkan ke peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021 terkait dengan manajemen keamanan. Nah, di Kota Bandung sendiri kita sudah bangun nih kebijakan, yaitu melalui Kepwal 04 Cap 840 Diskominfo _2021 terkait dengan tim tanggap cyber, insiden cyber. Dan yang kedua adalah pedoman nomor KI 040501 _1629 Diskominfo _12 2021 terkait dengan manajemen keamanan SPB. Yang di dalamnya memuat tentang siklus manajemen keamanan. Kita akan mulai dari melakukan penetapan ruang lingkup, apa saja sih yang akan kita lakukan, terus juga penetapan penanggung jawab. Jadi tadi kan ada tim ya, kita tetapkan siapa-siapa saja, terus juga kita lakukan perencanaan, kita lakukan pengoperasian, kita evaluasi kinerja dari tim ataupun dari ruang lingkup yang kita atur, dan terakhir kita lakukan perbaikan berkelanjutan. Di ruang lingkup tadi kita akan bahas terkait dengan manajemen keamanan itu ada 3. Yang pertama adalah data dan informasi, yang kedua adalah aplikasi baik web based maupun mobile, yang ketiga adalah infrastruktur baik dari sisi pusat data atau server yang kita gunakan, terus juga dari jaringan dan juga dari sistem penghubung layanan atau service bus yang kita gunakan. Dan untuk program kerjanya kita mulai dari edukasi kesadaran keamanan, terus juga penilaian kerentanan, peningkatan keamanan, penanganan insiden cyber, dan terakhir kita lakukan audit keamanan. Di edukasi kesadaran keamanan, kita di Diskominfo Kota Bandung telah melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui konten cyber kami di Instagram Diskominfo. Kita bangun konten-konten terkait dengan keamanan, ada multi-factor autentikasi, terus juga apa itu phishing, tips download yang aman seperti apa, atau mengelola manajemen login, yaitu kita lakukan di website atau di Instagram. Dan di pegawai Kota Bandung juga kita lakukan BIMTEK. Ada sosialisasi tentang keamanan. Kita pernah mengundang terkait dengan perlindungan data pribadi ataupun BIMTEK yang lainnya. Nah, edukasi kesadaran keamanan dalam manajemen keamanan ini sangat penting untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan kewaspadaan seluruh anggota organisasi, tadi pegawai maupun juga masyarakat terhadap isu-isu keamanan informasi. Edukasi ini bertujuan untuk mengajarkan individu bagaimana mengidentifikasi potensi risiko keamanan, menerapkan praktik keamanan yang baik, dan mengatasi potensi ancaman keamanan dalam lingkungan kerja maupun dalam melakukan aktivitas cyber ya, atau kita saat mengakses internet. Program yang kedua adalah kita melakukan penilaian kerentanan. Kita biasanya melakukan dua tahapan. Yang pertama adalah vulnerability assessment, dan yang kedua adalah pen testing. Vulnerability assessment itu adalah proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengklarifikasi tingkat keparahan pada kerentanan keamanan yang ada pada sebuah jaringan komputer, sistem, aplikasi, atau bagian lain yang ada di dalam ekosistem IT berdasarkan risiko yang dapat ditimbulkan. Dan biasanya kita lakukan beberapa contohnya seperti network based scan, host based scan, terus juga wireless network scan, aplikasi scan, atau database scan. Dan setelahnya kita lakukan pen testing. Pen testing sendiri adalah teknik keamanan cyber yang dilakukan oleh tim IT baik dari internal maupun dari eksternal yang dipercaya untuk mengidentifikasi
dan menguji kerentanan dalam jaringan komputer. Biasanya contohnya ada melakukan white box testing, black box, maupun gray box, sama mungkin seperti hack yang dilakukan oleh hacker. Nah, bedanya apa sih antara vulnerability assessment dengan atau VA dengan pen testing? Biasanya kita analogikan ya, misalnya kita punya rumah, ada gerbangnya, ada pintunya, kita lakukan checking terhadap kunci di pintu tersebut, apakah sudah ada kuncinya, terus apakah ada pagar misalnya di rumah tersebut, itu adalah vulnerability assessment. Tapi kalau untuk pen testing itu kita lakukan pembobolan, kita coba buka pintunya dengan paksa, misalnya gerbangnya dengan paksa, bisa atau tidak, kita cari celahnya, dilakukan pembobolan secara paksa, itu melakukan pen testing. Jadi itu bedanya antara VA dengan pen testing. Untuk program yang ketiga, kita lakukan peningkatan keamanan. Ini biasanya kita lakukan peningkatan keamanan tadi dari 3 ruang lingkup ya, dari data, dari aplikasi, maupun dari infrastruktur. Ini misalnya kita dari suatu aplikasi ya. Ini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan, dari mulai autentikasi, misalnya dari sisi login password, apakah aplikasi Bapak Ibu itu mempunyai misalnya untuk password itu ada 8 karakter yang minimal, terus juga ada huruf besar, huruf kecil, terus juga ada angka dan huruf ya, dan juga misalnya untuk login ada captcha-nya, itu juga salah satu bentuk keamanan. Dan biasanya ada reset password melalui verifikasi email, terus juga ada two-factor autentifikasi, misalnya kita ada pengiriman OTP ya ke nomor WhatsApp maupun ke nomor SMS. Itu biasanya diautentikasi. Ada juga autentikasi yang kita sedang kembangkan, itu adalah single sign-on di Bandung Sadayana. Jadi Bapak Ibu yang pakai single sign-on Bandung Sadayana kan sudah tidak lagi harus menginput password, karena kita kirimkan yaitu token ke aplikasi masing-masing di OPD. Itu lebih secure lagi karena passwordnya nggak harus diinput di masing-masing aplikasi gitu. Dan biasanya setelah autentikasi kita juga atur di manajemen sesinya. Nah, manajemen sesi ini biasanya kita atur durasi waktu saat kita login, nanti ada otomatis kita logout sendiri. Jadi jangan sampai full kita lepas ya manajemen sesinya, sehingga ini bisa lebih secure. Nah, untuk kontrol akses ini berkaitan dengan manajemen user. Biasanya kan kita ada user untuk publik, ada user untuk operator, atau user tertentu di manajemen user. Nah, ini juga ada kontrol akses atau fitur-fitur yang memang disediakan untuk user masing-masing user. Nah, kita juga di peningkatan keamanan lakukan validasi input. Jadi data-data yang diinput kita bisa validasi terlebih dahulu, sehingga data-data yang diinput ke sistem kita bukan virus misalnya, seperti itu. Atau kita juga ini ada terkait dengan filing ya, file yang diupload ke sistem kita bisa atur security-nya, jangan sampai file virus bisa masuk ke kita dengan mudah. Kita juga lakukan proteksi data, misalnya kita pasang antivirus, itu juga bisa masuk. Terus juga kriptografi pada verifikasi statis, ini contohnya tadi ya dilakukan di saat kita menginput password. Nah, ini yang masuk di kita bukan passwordnya, tapi hasil enkripsinya gitu. Ada metode phishing misalnya, hashing ya, metode hashing itu bisa kita lakukan di kriptografi pada verifikasi statis. Terus juga penanganan error dan pencatatan data log harus kita lakukan. Ada keamanan komunikasi, itu biasanya kita pasang SSL di website kita biar tercertified ya, websitenya jadi HTTPS. Terus juga pengendalian kode berbahaya, dan terakhir kita lakukan keamanan API ya, dan web service. Biasanya kita lakukan rate limit ya di API kita, sehingga tidak selalu diakses unlimited, bisa kita atur rate limitnya. Itu bisa kita pasang di website aplikasi kita, website atau mobile apps di aplikasi kita, dan ini mungkin jadi standar ya, sehingga aplikasi kita untuk keamanannya ada yang ngeblok lah dari sisi keamanannya. Nah, untuk di infrastruktur sendiri kita bisa pasang beberapa lisensi ya. Nah, kalau di Kota Bandung kita pasang firewall, ada
F5, terus juga ada Palo Alto, atau misalnya untuk di server untuk memanipulasi hacker itu kita bisa pasang honeypot ya. Dan itu yang kita lakukan di Kota Bandung. Nah, untuk penanganan insiden cyber tadi kita udah cerita terkait dengan ada Kepwal ya. Nah, kita sudah bangun tim CISERT, disingkat ya, Bandung Kota CISERT, merupakan CISERT yaitu CISERT di sektor pemerintah Kota Bandung yang ditetapkan oleh Wali Kota Bandung. Dalam keputusan Wali Kota tadi Kepwal nomor 046 Kep 840 Diskominfo /2021 tentang tim tanggap insiden cyber, dan Bapak Ibu bisa cek di websitenya cisert.bandung.co.id. Nah, di sana ada profilnya, ada layanan pengaduannya, ada juga event-event atau tadi ada BIMTEK ya yang dilakukan, dan juga apa sih terkait dengan keamanan itu komplit ada di website dan bisa dilihat di website, tinggal search cisert.bandung.co.id. Nah, terakhir ini kita bisa melakukan audit keamanan, di mana tadi dokumentasi dari mulai perencanaan itu akan kita cek kembali di audit, yaitu manajemen proses pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh menilai keefektifan dan keandalan kontrol keamanan yang ada dalam sistem informasi. Tujuan dari audit keamanan adalah untuk mengidentifikasi potensi risiko keamanan, menilai kepatuhan terhadap kebijakan dan standar keamanan, serta merekomendasikan perbaikan untuk meningkatkan tingkat keamanan. Nah, ini mungkin tahapan-tahapannya ya, ada beberapa proses yang harus kita lakukan dari mulai perencanaan audit, pengumpulan informasi, penilaian risiko, pemeriksaan pengendalian keamanan, pengujian keamanan, evaluasi kebijakan dan prosedur keamanan, pengelolaan kebijakan keamanan, pemantauan dan logging, kesadaran keamanan, penilaian kepatuhan. Itu bisa kita lakukan dari standar yang ada tadi, ada ISO ya, ISO 27001 terkait dengan keamanan, dan juga penyusunan laporan audit, dan terakhir kita tindak lanjut hasil audit tersebut. Nah, berikut ini yang tadi saya sampaikan adalah sekilas ya terkait dengan manajemen keamanan. Bapak Ibu bisa lebih paham lagi dengan membaca modul terkait dengan manajemen keamanan dan juga aturan-aturan yang terkait dengan manajemen keamanan, dan jangan lupa isi post-testnya sehingga Bapak Ibu bisa lebih paham terkait dengan manajemen keamanan sistem pemerintah berbasis elektronik. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.